Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial, bersama saya Dewani Prita Sumbadra dalam acara podcast Trengginas. Kali ini kita akan berbincang tentang serba-serbi bantuan sosial. Nah, kini kita juga menghadirkan dua narasumber yang kece. Yang pertama ada Mas Makmuri sebagai Koordinator PKH Kabupaten Tegal, dan selanjutnya ada Mas Andika Pratama sebagai TKSK Kabupaten Tegal. Apa kabar Mas Andika dan Mas Makmuri? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya. Sobat Sosial, tidak dipungkiri juga walaupun program PKH dan sembako atau kita sebut dengan BPNT ini adalah program yang sudah kita ketahui ya, tapi ternyata masih ada beberapa masyarakat yang datang ke dinas sosial menanyakan terkait bantuan PKH dan bantuan sembako. Oleh sebab itu kita di sini menghadirkan dua narasumber tentang bantuan sembako dan bantuan PKH itu seperti apa. Secara umum sudah tahu lah ya program Keluarga Harapan, dan program Keluarga Harapan masuk di Kabupaten Tegal itu dari tahun 2012. Iya. Ya, program Keluarga Harapan sendiri kalau dalam bahasa Inggris kan CCT ya. Iya. Cash conditional cash transfer atau bantuan dulu ya, itu kan dulu bantuan tunai bersyarat. Ya. Kemudian beriring waktu PKH berubah jadi bantuan non tunai tapi tetap dengan bersyarat. Nah, kenapa bersyarat? Untuk jadi peserta PKH itu ada dua syarat. Yang pertama itu syarat kepesertaan. Artinya calon yang ditetapkan jadi peserta PKH oleh kementerian kemudian divalidasi oleh teman-teman melalui kegiatan pertemuan awal. Nah, dari pertemuan awal itu kemudian keluarlah hasil validasi yang kemudian ditetapkan sebagai calon peserta PKH yang kemudian salah satu syaratnya yaitu memang miskin ya, kemudian punya anak sekolah, punya balita atau si ibu sedang hamil. Itu syarat kepesertaan. Kemudian setelah menjadi peserta, KPMK pun masih bersyarat, yaitu ada syarat komitmen. Ya, komitmennya ya tadi yang punya anak sekolah berarti harus menyekolahkan anaknya, yang punya anak balita atau ibu hamil harus datang ke posyandu. Kemudian ada komponen yang lansia sama difabel juga, mereka wajib datang ke posyandu setiap bulan. Itu ya kepesertaan PKH. Kemudian tujuannya ya, tujuan PKH ya, yang pertama meningkatkan taraf hidup. Ya, meningkatkan taraf hidup ini ya melalui bantuan tunai ini ya. Kemudian yang kedua mengurangi beban KPM ya, dengan bantuan tunai ini. Pengeluarannya KPM. Ya, jadi dengan ada bantuan tunai ini ya sedikit lah ya, walaupun nggak semuanya ya, tapi mengurangi beban hidup dari KPM PKH ini. Kemudian yang ketiga perubahan pola pikir. Ya, perubahan pola pikir, dan di PKH sendiri kan ada pendampingan yang namanya kegiatan FTS atau P2K2. Apa itu? Peningkatan kemampuan keluarga, dan ini wajib tiap bulan dilakukan oleh pendamping PKH dan dihadiri oleh KPM PKH. Ini wajib. Wajib. Ya, wajib. Kemudian yang keempat tentunya ya sebagai salah satu program kemiskinan ya PKH tujuannya ya untuk menekan angka kemiskinan. Ya, salah satunya itu. Kemudian yang kelima dari program Keluarga Harapan ini tujuan, kalau dulu ya histori PKH kan dulu tunai di kantor pos. Iya. Nah, setelah tahun 2016 berubah jadi non tunai melalui Himbara. Nah, tujuan ini salah satunya adalah untuk mengenalkan ya warga masyarakat, terutama dari kalangan warga miskin itu, mengenalkan produk-produk perbankan. Itu tujuan PKH yang 1 sampai 5.
Ya, mohon maaf, himbara itu apa ya, Mas? Himbara himpunan bank negara. Oh iya, misalkan Antaranya BNI, oh BRI, gitu, iya. Mandiri sama PTN. Berarti Kebetulan hanya lewat untuk- itu saja. Oke, baik. Baik, itu untuk dari segi bantuan PKH ya. Ya. Lalu untuk dari segi bantuan sembako itu sendiri apa, Mas, gitu? Terus sebenarnya bantuan sembako dan BPNT ini sama atau tidak begitu, Mas? Sebelumnya ini saya ceritakan dari awal ya. Sebelum ada sembako dan BPNT itu awal mulanya yang dulunya program dari pemerintah juga yang namanya Raskin. Raskin itu Ya, apa sih? Ya. Beras miskin. Oh, Terus gitu. Iya. dilanjut dengan Rastra, beras sejahtera. Iya. Setelah itu baru muncul BPNT, Iya. bantuan pangan non tunai, dan Iya. terakhir ini adalah sembako. Iya. Nantinya dari BPNT. Penerima sembako ini utamanya sebetulnya program yang saling sinergi dengan kesehatan, yaitu program pemerintah biar penerima ataupun warga yang dikategorikan miskin itu tidak terkena program ataupun stunting. Tidak terkena Jadi stunting. bahan pangan ataupun bahan pokok yang harus dikasihkan ya harus 4 sehat intinya, biar masyarakat bawah, utamanya masyarakat miskin yang masuk dalam TTKS itu terpenuhi lah dalam bahan pangan yang memenuhi untuk kesehatannya masing-masing. Iya. Sedangkan penerima sembako ini juga ngambil datanya dari data DTKS Iya. yang dari awal itu memakai di tingkat kemiskinan, yaitu di DTKS ada tingkat kemiskinannya, itu ada desil ya, desil 1 dan 2 itu biasanya mendapat program bantuan pangan non tunai atau sembako. Semakin majunya ke sini dengan adanya new DTKS baru, itu masyarakat awam sebetulnya bisa mengusulkan ataupun menyanggah program-program sembako ini ataupun program yang lainnya, itu bisa dicoba lewat aplikasi Cek Bansos yang sudah digelontorkan oleh Kementerian Sosial, itu ada di Play Store. Itu untuk mengusulkan misalkan ada dari keluarga miskin yang belum terdata ataupun apa dan pantas mendapat bantuan ini ataupun yang lainnya, itu bisa diusulkan secara mandiri. Oke, baik. Intinya dari program sembako ini adalah mereka yang kurang mampu itu menerima bantuan sembako. Nah, lalu bantuan sembakonya itu bentuknya apa saja gitu, Mas? Komplit ya, kalau misalkan sesuai dengan pedum sembako itu ada protein hewani, karbohidrat. Protein banyak kan adalah beras, hewaninya ada daging, ayam-ayaman atau ikan dan telur, karbohidratnya sayuran dan buah-buahan. Jadi 4 sehat lah itu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang pas untuk warga masyarakat miskin. Ya, kalau ingin tahu nih besarannya bantuan yang diberikan untuk program sembako itu berapa, Mas? Sembako pertama kali ada itu sebelum sembako namanya ya Mbak, itu BPNT itu awalnya adalah 150.000 itu mulai tahun 2018 ya, 18 itu 150, tapi setelah adanya pandemi April 2020 itu dinaikkan besaran jumlahnya menjadi 200.000 untuk per KPM-nya. Itu untuk dibelanjakan di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu bekerja sama dengan tadi Mas Makmur bilang sama gitu, dengan Bank Himbara. Utamanya di Kabupaten Tegal kita bekerja sama, himbaranya adalah Bank BNI. Gitu. Kalau untuk PKH sendiri nih, Mas, tadi kan disebutkan di situ ada balita, anak sekolah, begitu nggih. Itu besaran bantuannya sama rata atau seperti apa, Mas? Ya, ini yang menjadikan berbedanya PKH dengan bantuan yang lain ya. Karena PKH itu bantuannya dihitung sesuai dengan komponen yang ada di keluarga itu ya. Jadi di awal ada yang balita ya, untuk yang balita
itu per tahun ya, saya bisa per tahun dulu. Untuk balita atau ibu hamil itu bantuannya 3 juta rupiah. Ya. Kemudian untuk anak sekolah yang mulai dari SD, anak SD itu bantuan per tahunnya 900.000. Belum tuh yang SMA, SMP dulu. Yang SMP itu 1.500.000 itu per tahun. Mulai yang SMA 2 juta. Kemudian ada kategori baru ya. Ini baru 2 tahun masuk di PKH, kategori kesejahteraan sosial, yaitu lansia dan disabilitas berat. Nah, dari kategori ini dapat bantuannya 2.400.000 per tahunnya. Nah, jadi masing-masing keluarga bantuannya itu berbeda-beda sesuai dengan komponen yang ada di keluarga itu. Bisa jadi ada keluarga yang cuma anak 1 SD, yang berarti dapat bantuan cuma 900.000 dibagi 4, karena PKH itu penyalurannya dalam setahun 4 tahap. Jadi yang punya anak SD ketika penyaluran misal tahap 4 ini ya cuma dapat 225.000. Oh begitu, iya. Berbeda lagi ketika anaknya ada tambahan anak SMP. Anak SMP per tahapnya berarti 375. Jika ditambahkan 375 tambah 225. KPM itu dapat 600.000 per tahapnya kalau anak dan seterusnya begitu. Iya. Kira-kira ada maksimal jumlah tadi seperti anak sekolahnya gitu tidak dalam satu keluarga itu? Untuk kategori ya, kategori ini tentunya kita sinergi dengan kementerian yang lain ya, kayak Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan. Ya. Contoh ya untuk yang di komponen kesehatan, ya anak balita itu kehamilan dulu ya. Kehamilan itu yang dihitung dapat bantuan itu kehamilan pertama dan kedua. Nggak semua ibu hamil pun dapat bantuan, nanti malah setiap tahun hamil nanti ya. Makanya di PKH itu kehamilan yang dapat bantuan itu kehamilan 1 dan 2. Walaupun nanti ketika anaknya lahir, balita, negara hadir tetap. Dihitung tetap balitanya. Oh gitu, seperti itu. Itu. Kemudian untuk global, salah satu keluarga itu yang dapat bantuan 4 kategori. Jadi misalnya ada anak SD 1, SMP 1, lansia misalkan ada lansia 1, itu maksimal 4. Begitu. Ini maksimal dalam satu keluarga ada 4 kategori. Walaupun misalnya anaknya 4, kemudian ada lansia, ibunya lagi hamil nih, tetap yang dihitung adalah 4 kategori yang kategori terbesar. Oh, berarti sesuai yang nilai bantuannya itu yang terbesar. Diambil dari besar dulu dan turun yang kecil. Oke. Selanjutnya untuk pencairan bantuan PKH dan bantuan sembako sendiri ini dapat dicairkan di mana saja atau seperti apa, Mas? Mungkin untuk PKH dulu. Ya, kalau PKH kan ini bantuan yang diterima oleh KPM itu kan melalui bank negara. Masing-masing KPM punya ATM. Ya, jadi ya terserah KPM mau ngambil dimanapun. Ya. Walaupun selama ini kita bisa metakan ya, beberapa KPM memang penyaluran langsung ngambil ke gerai ATM. Sudah bisa berarti bisa, ATM. Yang memang kewajiban menarik PKH untuk mengajari itu ya. Oh, ada kalau kewajibannya. Percuma kalau tujuan PKH mengenalkan produk perbankan ternyata KPM nggak bisa. Iya. Ya, KPM harus bisa ya. Jangan KPM ke ATM aja yang belum pernah kita ramai ya, ke ATM lupa sendal. Oh gitu, sempat ya Mas gitu. Sampai KPM PKH seperti itu. Ya. Itu yang pertama di gerai-gerai ATM ya, yang mungkin sudah terdapat tercover di hampir semua kecamatan ya. Itu sudah ada. Kemudian beberapa kecamatan belum terjangkau gerai ATM ya, mesin ATM seperti di Bumi Jawa, Bojong, terus Jatinegara. Daerah atas. Daerah atas itu KPM PKH ngambil di agen-agen bank. Agen bank bebas atau? Yang kita sih menyarankan ya di agen BNI. Ya, begitu. BNI karena untuk mengurangi biaya administrasi ya. Kalau yang lain maksudnya link ya, maksudnya nanti bank lain, jadi otomatis ada biaya administrasi dari bank. Berarti itu seperti ATM biasa ya? Sama, kita fungsinya sama seperti ATM biasa, jadi bisa buat transfer, bisa buat nabung, jadi transaksi pun bebas dimanapun dan tidak dibatasi waktunya. Boleh nabung, boleh disimpan.
Berarti mengambilnya itu sesuai jadwal yang tadi Mas Makmuri bilang ya, ada berapa kali? 4 tahap. 4 tahap. Ya, Jadi ini sekarang ini kan lagi jalan tahap 4 ya, tahun 2021. Uang masuk itu awal bulan Oktober. Timingnya ya selama sebulan ini ya, kita tunggu. Kemudian teman-teman di lapangan menerima laporan dari KPM untuk entry rekonsiliasi ini sampai akhir Oktober ini. Oke, siap ya Mas. Oke, berarti di Bank Himbara untuk pencairannya ya Mas, utamanya yaitu BNI, karena Kabupaten Tegal sendiri bekerja samanya dengan Bank BNI gitu. Nah, untuk bantuan sembako sendiri pencairannya seperti apa Mas? Tadi kan dapatnya sembako. Terus apakah mereka dapat sembako langsung gitu dari pemerintah atau bagaimana Mas? Pencairan di program sembako ini kan sebetulnya non tunai, non tunai. Kan BPNT yang tadi itu ya, tidak bisa di cash kan gitu, di ATM atau di mana tidak bisa, itu dalam bentuk barang. Untuk pengambilannya itu Kementerian Sosial bekerjasama dengan Bank Himbara, yaitu dari Kabupaten DB dengan Bank BNI itu mendirikan ataupun kayak tempat khusus untuk penyaluran program sembako ini yang namanya warung atau agen, yang bisa dikategorikan juga sebagai agen 46. Tapi di situ ada dikhususkan seperti tersetting dengan sendirinya dengan alatnya itu Mbak. Jadi di dalam ATM-nya maksudnya. Iya, jadi tidak bisa semena-mena itu ngambil dimanapun itu bisa. Tinggal penyalur tempat itu warung atau agen yang sudah bekerjasama dengan Bank Himbara untuk menyiapkan pangan ataupun sembakonya yang mau dipesan oleh KPM masing-masing. Permintaannya apa, terus segera dipenuhi. Misal setiap bulan itu biasanya keluar saldo BPN atau sembako di kisaran tanggal 10 ke atas setiap bulannya. Oh begitu, iya. Setiap bulan berarti. Kalau PKH kan tadi 4 tahap ya, berarti kalau sembako itu setiap bulan, berarti ada di dalam ATM-nya itu 200.000, nanti nggak bisa ditunaikan, berarti harus dalam bentuk sembako, diambilnya di tempat penyaluran, e-warung atau agen gitu. Berarti itu e-warung dan agen ini biasanya itu ada di setiap kecamatan atau desa atau kecamatan satu atau bagaimana? Ke depan pun memang tidak semua kecamatan itu banyak tempat penyalurannya, ada yang berbeda setiap kecamatan ada yang kita. Tapi semenjak di beberapa bulan terakhir ini karena melihat adanya penerima program sembako ini penambahan KPM-nya lebih banyak, itu memang diwacanakan setiap desa itu ada tempat penyalurannya. Jadi mendekatkan KPM, tidak mengambil di desa yang lain. Misalkan desa A ngambilnya di desa B. Itu sebisa mungkin mendekatkan KPM dan mengedukasi KPM bahwa itu penyaluran ya seperti program PKH yang seperti biasanya itu memandirikan ya, KPM-nya sendiri itu yang mengambil dengan sendirinya di tempat-tempat penyaluran. Ya, oke. Baik, berarti bisa saya tarik kesimpulan bahwa untuk KPM PKH sendiri harus bisa ke ATM, menggesek sendiri menggunakan ATM begitu. Kalau tidak bisa mendatangi agen-agen yang agen-agen BNI juga untuk mencairkan bantuannya sendiri. Sedangkan untuk bantuan sembako ini harus datang ke e-warung atau agen yang sudah bekerja sama untuk penyaluran bantuan itu. Terus nanti KPM juga menggesek sendiri lalu mendapatkan bantuan sembako seperti itu. Nah, ini banyak yang menanyakan gini Mas. Jadi banyak yang datang ke dinas sosial ya, masyarakat. Mereka menanyakan apakah bantuan, misalkan mereka sudah mendapatkan bantuan PKH bisa mendapatkan bantuan sembako, atau mereka yang sudah mendapatkan
bantuan sembako biasanya menginginkan juga mendapatkan bantuan PKH begitu. Apakah bisa gitu? Mungkin dari siapa dulu yang mau menjawab? PKH itu datanya dari pusat ya. Kita itu sebagai calon KPM. Iya. Setelah jadi calon kemudian dilakukan proses validasi. Artinya kalau kebetulan saja misal ada KPM sembako kemudian ditetapkan jadi calon kemudian lolos di proses kegiatan validasi, ya bisa saja ada di KPM PKH ya dengan syarat itu ya, bukan kemudian si A sudah mendapatkan sembako kemudian mendaftarkan. Iya betul. Tidak ada di PK itu tidak ada proses pendaftaran. Gitu. Tidak ada proses pendaftaran. Tidak ada proses pengajuan. Iya. Nah, karena daerah selama ini dapat data calon KPM itu dari pusat. Di sini hanya melakukan validasi. Setelah lolos validasi ditetapkan jadi peserta PKH oleh kementerian. Gitu. Nah, jadi tidak ada pendaftaran. Oke, baik. Selanjutnya untuk program sembako sendiri, apakah masyarakat ini bisa mendaftarkan bantuan sembako misalkan dari KPM PKH ya sudah mendapatkan sudah mendapatkan bantuan PKH, lalu KPM ini ingin mendaftarkan bantuan sembako, apakah bisa begitu? Dari awal memang bantuan utama bantuan dari BPN ataupun pusat Kementerian Sosial itu PKH dan BPNT itu memang bantuan yang istilahnya bantuan bersyarat, Mbak. Tingkat melihatnya adalah tingkat kemiskinan atau desil 1, 2 itu biasanya menerima dua bantuan itu PKH ataupun sembako. Sedangkan yang menilai itu tingkat kesejahteraannya adalah hasil dari verifikasi tingkat kementerian. Itu kan nantinya data-data yang dari bawah itu diproses di aplikasi SIG ya, SIG-NG itu mana-mana yang masuk di desil 1 dan desil 2 itulah yang akan menjadi calon penerima program bantuan sembako. Bantuan utama ini. Iya ya, apakah bantuan mereka ini yang mendapatkan bantuan PKH atau masyarakat umum lainnya dapat mendaftar menjadi KPM bantuan sembako gitu? Ya, sejalannya waktu ini kan ada gebrakan ya, inovasi lah dari Bu Menteri kita, Bu Risma terkait dengan usul atau sanggah. Usul atau sanggah itu ada di aplikasi yang digelontorkan oleh Kementerian Sosial, yaitu aplikasi Cek Bansos. Di situ bisa dicek ataupun mau mengusulkan, misalkan memang yang bersangkutan itu menurut layak ataupun tidak, monggo nggak masalah. Tapi tetap ada validasi lebih lanjut tingkat bawah, yaitu di desa. Di desa atau tidak. Begitu. Di situ disertakan juga ada menguat yaitu berita acara musdes atau begitu. Berarti kalaupun tidak melalui aplikasi Cek Bansos itu, masyarakat bisa mengusulkan melalui desa ya, atau utamanya masuk ke DTKS dulu ya Mbak ya. Itu tidak gitu. bisa kita mengusulkan bansosnya. Iya. Jangan memikirkan bansosnya, tapi bagaimana kita masuk di dalam data kemiskinannya dulu, DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi yang sudah diakui oleh pemerintah pusat, yang sekarang ini penetapannya dipercepat malah ya, setiap bulan sekali. Begitu. Dari Kementerian Pusat memperbolehkan. Iya. Jadi nanti dari pemerintah pusat akan memilah mana yang tadi Mas Makmur bilang untuk PKH itu bantuan komponennya ada. Itu bisa juga nanti akan menjadi calon menerima bantuan sama sembako dengan juga. Program sembako pun seperti itu, diturunkan dahulu ke daerah untuk di cross check keberadaannya utamanya, Mbak. Jangan sampai nanti setelah diturunkan ternyata banyak yang kategori sudah meninggal, ternyata masih masuk. Itu yang harus kita verifikasi dan validasi. Iya.
Oke, baik. Tadi ada yang namanya DTKS ya, Mas ya. Berarti antara KPM Sembako dan KPM PKH itu wajib juga masuk ke DTKS seperti itu. Toh? Iya. Jadi wajib lah pastinya itu ya. Jadi DTKS kan itu sumber data untuk semua bansos. Oh, semua bansos sumber. yang dari Kementerian Sosial. Kementerian Ya, Sosial. PPN. Jadi masuk PKH, sembako, KIS, ya, atau program yang lain ya. Itu semuanya itu mengatur harus punya ID DTKS. Oh, begitu. Termasuk di PKH itu kan diambil dari tadi disampaikan Mas Andika bahwa PKH itu masuk kategori di DTKS itu desil 1 dan 2. Jadi secara aturan ya, jadi kalau KPM PKH otomatis harusnya dapat semua program. Oh, begitu. Iya, Karena rata. kemiskinannya yang paling bawah. Begitu. Ya, dan Iya. memang untuk kabupaten Tegal ya hampir semua KPM PKH ya dapat sembako. Ya, Enggak. dapat sembako. Oke, baik Mas. Selanjutnya nih, kan mereka sudah menerima PKH. Ya. Apakah ada ketentuannya berapa lama mereka mendapatkan bantuan PKH? Ya, kalau di PKH sendiri kan secara siklus itu KPM PKH harusnya menerima bantuan PKH selama 6 tahun. 6 tahun. Ini tugas pendamping untuk bisa melakukan sentuhan-sentuhan sampai KPM ini benar-benar mandiri. Ya, di tahun ke-6 kemudian ada kegiatan yang namanya sertifikasi atau PDSE ya, pemutahiran data sosial ekonomi. Nah, dari kegiatan itu kemudian akan keluar 2 data, graduasi atau transisi. Iya, Nah, untuk KPM yang graduasi harus keluar dari PKH. begitu. Kemudian untuk yang masa transisi, nah ini masih dapat bantuan selama 3 tahun tambahan. Nah, selama masa transisi ini pendamping PKH harus benar-benar ya melakukan KPM ini untuk menyiapkan dalam waktu di tahun ke-9 harus siap untuk mandiri. Iya. Harus siap mandiri. Graduasi itu artinya mandiri, Ya, gitu. graduasi berarti keluar dari PKH. Oh, keluar dari Ah. PKH. Dan ini graduasi mandiri ya. Kalau di PKH sendiri kan kepesertaan itu yang mandiri ya. Kemudian yang kedua ada graduasi alami. Iya. Ya, graduasi alami ini tidak terikat dengan waktu. Artinya ketika KPM itu tidak punya komponen, ya tidak memenuhi syarat, ya otomatis graduasi keluar dari PKH. Begitu. Nah, misal ya, KPM ini masuk jadi KPM PKH tahun 2019. Ya. Nah, anaknya SMA kelas 3. Iya. Berarti kan tahun depan lulus. Iya. Ya, otomatis ketika anaknya lulus, sudah kepesertaan udah berakhir ketika anaknya lulus. Iya. Jadi cuma 1 tahun. Begitu. PKH. Walaupun baru dapat ya, Baru Mas ya. dapat. Jadi kepesertaan PKH ada 2 nih. Ada yang Iya. graduasi alamnya itu karena tidak mempunyai komponen PKH lagi, atau graduasi mandiri yaitu KPM yang sudah dianggap mandiri, sudah ada peningkatan sosial ekonominya, itu wajib dikeluarkan dari PKH. Iya. Kalau seperti ini Mas, misalkan KPM memiliki anak sekolah ya, tadi misalkan 1 tahun ya Mas ya, dia Iya. kelas 3 terus kelas 3 SMA, nah dia kan mau lulus ya, tapi di tengah-tengah dia putus sekolah, apakah KPM tersebut masih berhak untuk menerima bantuan PKH atau seperti apa? Ya, di PKH kan ada kegiatan yang namanya verifikasi. Ya, kegiatan verifikasi ini itu pendamping PKH melakukan verifikasi kehadiran kehadiran siswa di sekolah, siswa dari KPM PKH di sekolah. Kalau kemudian KPM itu tidak hadir selama 3 bulan, ya 3 bulan itu tingkat kehadirannya itu di bawah 80%. 80%. Itu bantuannya ditangguhkan. Gitu. Ditangguhkan dulu. Kemudian nanti tahap 2 ternyata tahap berikutnya masih seperti itu masih ditangguhkan. Nah, kemudian tahap berikutnya yang ketiga kalinya masih seperti itu secara otomatis keluar dari kepesertaan PKH. Begitu. Dan ini juga perlu dipahami ya, di PKH ada istilah tanggung renteng. Tanggung renteng? Ya, tanggung renteng itu misal anak 3 ya, Iya. 1 SD, SMP, SMA. Ternyata yang SMP ini karena sesuatu hal ya sering bolos. Iya. Ya, sering bolos. Padahal yang SD sama SMA itu rajin, nggak pernah bolos.
ini tetap dapat sanksi karena Oh. tidak komit. Gitu. Ya, bantuannya ditangguhkan. Semuanya berarti. Semuanya. Oh, yang Bukan dinamakan yang ini yang tanggung namanya renteng. Oke. Tidak hanya yang ditangguhkan, bukan hanya anak yang SMP, tapi semuanya bantuan yang diterima oleh KPM tersebut ditangguhkan dalam tahap depannya. Begitu. Jadi kalau menurut saya berarti di situ harus ada upaya baik dari pendampingnya dan KPM sendiri bagaimana untuk memotivasi anaknya agar masuk sekolah kembali. Betul. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman pendamping melalui kegiatan tadi di awal saya sampaikan FDS. Oh, yang S2K2. FDS tersebut. Nah, di sana ada modul pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, ini salah satunya untuk meningkatkan bagaimana caranya anak rajin ke sekolah. Di modul itu ada disampaikan seperti itu. Kemudian kesehatan juga ada modul kesehatan, termasuk untuk bisa menggraduasi KPM. Teman-teman dibekali dengan materi ekonomi, Iya. pengolahan keuangan dan usaha, mulai usaha. Iya, Itu iya. teman-teman ada dibekali itu, dan harapannya dari kegiatan FDS ini yaitu mengubah pola pikir KPM. Yang tadi misal bolosan anaknya dirubah melalui pertemuan kelompok. Oh, begitu. Iya, iya. Oke, baik Mas. Selanjutnya kalau yang graduasi ini sendiri syaratnya apa nih Mas? Kalau boleh tahu agar KPM tersebut mampu untuk graduasi. Apakah ada syarat-syaratnya atau langsung graduasi seperti itu? Syarat untuk graduasi yang pasti ya ada perubahan sosial ekonomi. Oh, begitu. Yang pasti harus ada perubahan sosial ekonomi, dan itu dibuktikan dengan form PDSE. Nanti teman-teman itu ke rumah KPM, ada formnya, Home visit. home visit ya. Itu kemudian mendata yang sesuai dengan yang ada di form PDSE. Kemudian form PDSE itu di-entry di EPKH. Begitu. Ya, di EPKH. Nah, di situ akan muncul adalah kenaikan SIM. Oh, iya. Dan form PDSE itu juga bisa diserahkan ke desa untuk diupdate di DTKS. Di TKS. Oke. Seperti itu yang pasti bahwa graduasi mandiri itu harus ada perubahan sosial ekonomi, tentunya naik ya, Iya. bukan turun. Iya, oke. Tentunya ada perubahan sosial ekonomi yang naik. Itu KPM wajib untuk graduasi. Itu salahnya cuma itu sih. Berarti pendamping wajib melaporkan melalui form PDSE tersebut dan berkoordinasi ke desa agar ibaratnya dimutakhirkan datanya di DTKS tersebut ya Mas ya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Untuk tadi sudah dijelaskan ya bahwa di sini program bantuan sembako dan bantuan PKH sendiri itu berbeda ya. Satu TKSK biasanya mendampingi berapa kecamatan atau ada TKSK sejumlah berapa untuk mendampingi baik program sembako atau program bantuan yang lainnya. Ya. Kalau sembako memang tugas TKSK ya, bukan hanya sembako saja. Dari awal program yang namanya Raskin pun waktu itu adalah pendampingnya TKSK, dari pertama Raskin sampai ke yang terakhir ini sembako. Nah, di situ tugasnya kami TKSK terutama adalah pendampingan, pelaporan dan monitoring. Iya. Karena itu harus kita jaga kualitas dan kuantitasnya, dan tepat sasaran, tepat waktunya itu juga kita harus jaga. TKSK ini banyaknya cuma 18 Mbak, setiap kecamatan cuma satu. Di Kabupaten Tegal kan ada 18, Iya. berarti setiap kecamatan Iya, satu. TKSK Kabupaten Tegal ada 18 Iya. orang ikutnya kecamatan, Iya. tempatnya ada di kecamatan masing-masing. Jadi untuk istilahnya koordinasi pun kita tetap memberdayakan PSKS yang lain yang di tingkat desa, misalkan dari begitu. teman-teman operator, PSM, Oh, begitu. Karang Iya, Taruna, iya. atau dari teman-teman PPKH juga dan yang lainnya. Iya. Nah, selain di program sembako ini sendiri, tadi di awal Mas Andika juga menceritakan bahwa ada pendataan itu terkait PMKS dan PSKS. Nah, PMKS ini apa Mas dan PSKS apa gitu. Terus misalnya seperti apa pendampingannya? Tugas utama TKSK pertama adalah pendataan PMKS dan PSKS. PMKS itu sendiri penyandang masalah kesejahteraan sosial.
dalamnya PMKS itu ada 26 kriteria. Salah satu contohnya adalah pendataan ataupun penjangkauan disabilitas ataupun Disabilitas. ya di dalam disabilitas macam-macam, ada yang kategori ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, lansia terlantar juga salah satu termasuknya, atau yang diberikan untuk pendataan rawan bencana, itu juga termasuk salah satunya. Daerah-daerah yang rawan bencana. PMKS itu sendiri tadi mengenai masalah, di selain PMKS ada yang PSKS, potensi sumber kesejahteraan sosial, itu salah satunya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah para penyandang PMKS itu tadi. Iya, PMKS. Salah satunya itu banyak ya dari teman-teman PKSK juga masuk dalam PSKS. Iya. Dan PKS juga masuk PSM, Karang Taruna, dunia usaha itu tersedia bagaimana kita untuk CSR. di dalam CSR ya, banyak lah untuk program-program PMKS dan PSKS. Iya. Di tingkat kecamatan masing-masing. Iya. Berarti seperti tadi juga ya, program PKH, baik program PKH, program sembako itu sebenarnya sasarannya itu ada di PMKS itu sendiri. Oke, Mas, baik. Mungkin Sobat Sosial sudah cukup jelas ya dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Bapak Porkap Makmuri dan Pak PKSK, Pak Andika ya. Sekarang yang terakhir nih, kira-kira closingnya dari Pak Makmuri, silahkan. Ya, program PKH adalah program berharap untuk semua masyarakat bersama negara. Itu saya tahu bahwa program PKH itu bukan program tanpa syarat dan ada jangka waktunya ya. Dan ketika sudah menjadi peserta PKH masih ada syarat yang harus dipenuhi oleh peserta PKH. Kemudian bagi penerima bantuan ini bukan, jangan jadikan jaminan ya, hanya karena sudah dapat bantuan kemudian LHLG ya bahasa kalian ya. Apalagi kalau yang KPM yang punya 4 kategori kan banyak cuma yang gede. Iya. Nah, jangan tergantung dengan bantuan negara ya. Hanya di PKH ya, KPMK itu diberikan materi ya melalui kegiatan CS, yaitu materi dengan modul PKPU, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Harapannya ya KPM itu tidak mengandalkan hanya dari bantuan PKH, tapi mereka bisa ada perubahan pola pikir di bidang ekonomi. Ini juga bahwa PKH itu bukan bantuan yang sifatnya selamanya ya. Bantuan PKH itu dilakukan dengan ada persyaratan, kemudian ada jangka waktu ya, yang 6 tahun, kemudian ada kegiatan masa sertifikasi dan masa transisi ya. Jadi PKH itu bukan bantuan yang selamanya, ada jangka waktunya. Oke, baik. Berarti kan untuk TKSK di setiap kecamatan ada berarti satu TKSK ya di masing-masing kecamatan, untuk bertempatnya untuk kerjanya setiap hari itu di kantor kecamatan ya begitu. Untuk PKH sendiri, Mas Makmuri, kira-kira ada berapa yang di kabupaten gitu? Sepertinya kan pendamping PKH banyak sekali ya, iya itu. Ya untuk PKH sendiri, untuk yang ada di dinas sosial ya, Iya. Nah, di dinas sosial itu untuk koordinator dan ketua ada saya dan Mas Makmun ya, karena Mas Makmun nggak bisa hadir karena ada kegiatan penjangkauan di Iya. dari negara. Kemudian untuk APD ya, APD bukan alat pengunduh ya. Oh iya, Tapi bukan. administrator pengolahan data. Di Kabupaten Tegal ada 4 orang. Iya. Yang awalnya dulu 10, kemudian ada pengurangan karena memang tugasnya berkurang ya. Ada pengurangan beberapa revolusi pendamping. Nah sekarang sudah 4. Untuk pendamping sosial sendiri, pendamping sosial PKH yang tersebar di 18 kecamatan, Kabupaten Tegal ada 193. 193. Ya. Dari 193 itu mendampingi 69.000 KPM. Oh, KPM. Nah, dengan rasio ya kurang lebih satu pendamping rata-rata pendampingi 390-an lah.
Iya, Iya. 190-an. Dan ini sudah over lah ya. Kalau standarnya memang 300, tapi ya seperti inilah pendamping PKH hari ini. Iya. Karena memang awal tahun kemarin kan ada beberapa SDM PKH yang keterima PNS. Nah, tapi memang ada pengurangan di situ. Iya, oke. Berarti untuk pendamping PKH di setiap kecamatan itu sama jumlahnya sama atau seperti apa Mas? Ya, untuk tiap kecamatan Dan juga KPM-nya juga ya? tentunya beda karena jumlah pendamping mengikuti jumlah KPM. KPM. Rasio Oh, pendampingan begitu, tadi iya, saya iya. sampaikan bahwa pendampingan itu rasionya satu pendamping antara 300 sampai 400 ya. Jadi tiap kecamatan otomatis berbeda. Contoh untuk kecamatan Talang atau Cibuturi atau Cibura itu kan rasio KPM-nya kecil gitu. Kemarin pendampingnya pun ya sedikit antara 7 begitu. sampai 10 ya. Gitu, Nah, iya. dibandingkan dengan Bumi Jawa, Bojong atau Balapulang ya. Bumi Jawa aja hari ini ada 18. Ya, 18 Iya. pendamping, untuk Bojong ada 15. Nah, itu kan beda-beda ya antar kecamatan, ada yang sedikit, ada yang banyak, tergantung dengan jumlah KPM di masing-masing kecamatan. Oke. Gitu. Siap. Untuk pendamping sendiri itu yang menempatkan dari pusat langsung atau seperti apa? Kalau awal memang penempatan sesuai dengan SK dari pusat. Iya. Kemudian tugas kami ya, saya di sini kota bersama dinas kemudian melakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan. Nah, kalau misal kecamatan ini ada penambahan KPM banyak, atau juga kecamatan sebelahnya ada graduasi, otomatis ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, kita lakukan pemetaan itu apakah rotasi dari kecamatan A ke kecamatan B seperti itu, ada rotasi seperti itu penempatan setelah adanya evaluasi. Oh, begitu. Walaupun awal penetapan tempat tugas itu dari pusat. Iya. Oke. Gitu. Ya, oke, terima kasih. Jadi sobat sosial sudah paham ya terkait peran daripada TKSK dan pendamping PKH sendiri itu berbeda. Untuk TKSK itu lebih kepada pemetaan atau pendataan PMKS dan PSKS serta program sembako ya Mas, atau program-program yang lainnya. Kalau untuk PKH sendiri, pendamping PKH sendiri itu khusus untuk pendampingan PKH, baik itu untuk verifikasi, validasi yang dilakukan baik itu di puskesmas ataupun di sekolah-sekolah ya Mas ya. Selanjutnya juga wajib melakukan yang namanya FDS, Family Development Session atau P2K2 begitu. Baik sobat sosial, penjelasan tadi sepertinya sudah membuat jelas pemahaman kita terkait apa itu program sembako dan program PKH. Mungkin boleh dong untuk yang terakhir closing statementnya dari Pak Mas Makmuri dan Mas Andika, nanti dilanjutkan setelah Mas Makmuri. Ya, baik, terima kasih Pak Prita. Ini ya terakhir yang menutup pesan kami ya masyarakat Tegal pada khususnya ya dan masyarakat umum ya, bahwa PKH itu program pengentasan kemiskinan ya, yang dari pusat kemudian diberikan kepada keluarga miskin dengan syarat ya, baik syarat di awal pesertaan maupun syarat ketika sudah menjadi peserta PKH ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, PKH itu bantuannya pun tidak sama rata ya, antara KPM 1 dengan KPM 2. Jadi ketika nanti ditemukan di masyarakat ya ada bantuan, walaupun ini miskin banget, sebelahnya agak miskin ya, tapi kok bantuannya lebih banyaknya agak miskin. Nah ini pas tentunya berbeda karena mungkin yang miskin banget cuma anak 1 SD, kemudian yang lebih di atasnya sedikit punya anak 3, otomatis bantuannya berbeda. Ini untuk warga masyarakat ya, jadi ada perbedaan ya. Kalau PKH bantuan bersyarat ya, dan jumlah bantuannya juga berbeda-beda. Dan untuk KPM PKH bantuan PKH itu sifatnya adalah membantu ya, jangan anggap sebagai istilahnya kayak gajian yang kalau nggak keluar kayak nuntut kayak orang nagih utang ya. Dan ini bantuan PK sifatnya adalah membantu dari sebagian kecil beban keluarga yang
penerima PKH. Jadi jangan jadikan jaminan. Ya. Dan kalaupun waktunya keluar dari PKH ya harus segera untuk meminta graduasi karena memang sudah aku. Ya. Kemudian KPM PKH juga diberikan kewajiban, selain diberikan hak juga ada kewajiban. Kewajibannya tadi ya ada harus ke posyandu yang punya anak balita dan ibu hamil, dan yang disabilitas maupun lansia karena adalah posyandu lansia ya, posyandu ya. Nah itu juga mereka wajib untuk hadir di pemeriksaan kesehatan. Kemudian untuk yang sekolah ya, tugas ibu hanya motivasi anak untuk sekolah dulu ya, untuk hadir di sekolah. Walaupun hari ini mungkin kehadiran sekolah nggak maksimal ya, nggak ada yang masih daring, ada yang setengah daring, ada yang setengah luring ya. Tapi wajib, orang tua wajib memotivasi anak untuk rajin hadir di sekolah karena ini kewajiban. Kemudian di samping kewajiban anak untuk komitmen, ibunya juga harus komitmen. Komitmen apa? Hadir di pertemuan kelompok. Ya, karena di pertemuan kelompok itu ibu akan belajar bersama dengan pendamping PKH. Ya, belajar tadi di awal sudah saya sampaikan, kita ada 5 modul ya, 5 modul itu akan disampaikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, hari ini butuhnya apa? Ekonomi ya, jadi nanti pendamping akan menyampaikan modul ekonomi. Itu kemudian yang terakhir untuk pendamping PKH ya, untuk pendamping PKH hari ini kita bekerja di situasi pandemi COVID, tentunya bebannya berbeda ya, tetap semangat ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya, jaga imunitas dan lain tetap bahagia gitu. Ya, oke. Terima kasih Mas Mamuri. Iya, selanjutnya dipersilahkan kepada Mas Andika untuk memberikan closing statement-nya. Ya, saya sebagai TKSK informasikan kalau misal ada warga ataupun masyarakat yang tahu jelas ataupun ada keluhan masalah apapun terkait dengan masalah sosial, silakan bisa ke kecamatan masing-masing menemui TKSK, nanti akan didata ataupun permasalahan-permasalahan apa yang dikeluhkan nanti akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten, yaitu sosial tindak lanjutnya itu seperti apa, apakah nanti ke bagian kesehatan kah ataupun apa, silakan untuk dimanfaatkan karena TKSK sekarang di kecamatan masing-masing tiap hari kerja itu dari saya. Oke, baik, terima kasih Mas Andika dan Mas Makmuri yang telah memberikan closing statement-nya. Nah, bagaimana Sobat Sosial, apakah sudah paham? Semoga penjelasan kita pada kali ini bisa menambah wawasan Sobat Sosial semua tentang bantuan PKH dan bantuan sembako. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Mas Andika dan Mas Makmuri yang telah hadir di acara podcast Rengginas kali ini. Ya. Tidak lupa juga untuk selalu mengikuti sosial media kita di Facebook, Twitter, website, Instagram, dan YouTube Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Oke, sekian bincang kita hari ini. Saya Dewani Prita Sumbadra undur diri. Tak ada gading yang tak retak, tak ada sesuatu yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.